Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pada siang hari ini kita berada di kantor imigrasi kelas 2 Blitar yang notabene dulu adalah sebuah ex pendopo Kabupaten Serengat kisaran tahun 1765 sampai 1830. Kami berada di sini akan menelusuri sejarah tentang Kabupaten Blitar yang dulu bahwa kantor imigrasi kelas 2 Blitar ini adalah ex pendopo Kabupaten Serengat dan ex pendopo Kawedanan Serengat. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Ada Bapak Insan Widodo dan juga Bapak Sueb, salah satu pegawai di imigrasi, dan juga Bapak Ali dari tokoh masyarakat di wilayah Serengat. Bagaimana cerita selanjutnya tentang penelusuran sejarah Kabupaten Serengat? Kita akan menuju ke lokasi. Terima kasih, selamat mengikuti. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah, Pak Andri Malik. Ngapunten ngrepoti jenengan tadi ngobrol-ngobrol. Ngaten Pak Sueb, maksud kedatangan saya ke sini sesuai dengan surat yang kami sampaikan ke pihak imigrasi. Kami dari Dewan Seni Budaya dan Sejarah Kecamatan Serengat kepingin menelusuri jejak sejarah bahwa tahun 1765 sampai 1830 bahwa di tempat ini yang sekarang adalah kantor jenengan adalah imigrasi tingkat 2 Blitar, kelas 2 Blitar, bahwa dulunya itu ex pendopo Kabupaten Serengat. Mohon izin sekali lagi Pak Sueb, terkait kali ini nanti kami bersama teman-teman dari narasumber kita Bapak Insan Widodo dan juga tokoh masyarakat yang ada di Serengat Pak Ali kepingin menggali sebenarnya seperti apa tahun 1765 sampai 1830 itu, sesuai dengan cerita bahwa pendopo atau sekarang kantor imigrasi ini adalah ex pendopo Kabupaten Serengat. Juga terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Insan Widodo, Pak Ali. Kita pada siang hari ini bertemu terkait tentang penggalian sejarah. Ngaten Pak Widodo, kami nanti banyak bertanya terkait tentang lokasi sini, bahwa ex pendopo Kabupaten Serengat itu berada di wilayah ini ya. Mungkin gambaran sepintas seperti apa Pak Widodo? Mohon izin Pak Sep. Jadi kantor yang kita lihat sekarang imigrasi itu punya rentetan peristiwa sejarah ke tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum adanya imigrasi tahun 2003 ini,
sebelumnya adalah Kawedanan. Dan Kawedanan itu meliputi Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, dan Kecamatan Udanawu. Jadi dipimpin oleh seorang Wedono. Jadi pendopo Kawedanan ini sangat bernilai sejarah. Jadi banyak hal yang sebetulnya harus kami ceritakan sebagai edukasi tentang sejarah kepada masyarakat. Karena sebelum Kawedanan ini ada, itu juga punya gandengan rentetan peristiwa dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebagai Kabupaten Srengat. Karena Srengat dulu di periode sejarah tahun 1765 dan sampai 1830 itu statusnya adalah kabupaten, dan diperkirakan ya, dan diduga sangat kuat karena ini adalah dulunya Kawedanan, mesti mempunyai rentetan suatu peristiwa dan peradaban pemerintahan di tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi di sini ketika kami hidup di lingkungan Kawedanan, kami banyak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan apa-apa yang ada di lokasi X kabupaten ini. Nggih, ngaten Pak Widodo. Jadi sepintas gambaran apa yang Pak Widodo sampaikan, Pak Sueb selaku kasih pelayanan kasih umum ini juga kepingin tahu, mungkin ketika Pak Sueb berada di kantor ini, kantor imigrasi ini, dulunya kan tidak semegah ini. Ya, ya. Nah, karena sekarang sudah menjadi kantor imigrasi kelas 2 Blitar, akhirnya fasilitasnya seperti ini sangat luar biasa sekali. Mungkin gambaran dulu, kalau waktu kecil Pak Insano, bahwa di lokasi ini ada arca-arcanya. Mungkin nanti Pak Sueb juga kepingin tahu, ketika jenengan cerita, ternyata lokasi ini banyak peninggalan besar bersejarah pada waktu itu. Ya, betul. Mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, jadi begini, sebelum saya bercerita banyak sesuai dengan fakta dan dokumen, ada satu hal yang penting. Ngapunten, monggo Pak Saidi. Oh, Pak Saidi, monggo. Kursinya juga Pak Saidi. Iya, monggo. Pak Sueb ini juga teman kita dari Dewan Seni. Nggih, monggo Pak, ambil kursi sini, nggih. Ambil lagi nah. Jadi, monggo Pak Widodo dilanjut ini. Nah, ini monggo minumannya. Oh, Anda tinggal bela. yang sedaerah kira-kira berapa? Hampir 11.900 sekian. Nah, itu pengukuran yang terbaru Pak, bukan yang dulu ya? Iya, yang terbaru. Oh ya, yang terbaru. Hampir Ya, ya. Berarti 12 meter persegi. Termasuk KUA itu Pak? Ya. Gini. Jadi dulu sebelum adanya kantor imigrasi itu bahkan lebih luas lagi. Karena kantor KUA itu bukan di situ. KUA itu tidak ada di masjid. Dan pagar imigrasi itu dulu waktu Kawedanan itu di depan. Terus ada stamplat bis, ada patung Diponegoro di depan. Itu karena pembangunan dan sebagainya. Sebentar, sebelum dilanjut, saya juga masih generasi sekarang Pak Wid. Tadi Pak Wid menyampaikan stamplat. Itu pun apa? Nah, stamplat itu adalah bahasa Belanda. Itu ada ris kira-kira 1 meter, itu memanjang, panjang sekali, dan di situ tempat berdiri orang-orang nyegat kendaraan dari arah barat. Oh, kalau sekarang berarti tapi tidak ada iup-iupnya. Jadi stamplat itu adalah bahasa Belanda yang ris lebih tinggi dari permukaan tanah, lalu di situ berjejer orang-orang, baik itu masyarakat biasa, pedagang, anak sekolah, itu nyegat bis. Jadi jalur transportasi menuju ke Blitar. Kalau bisnya sudah berangkat, kernetnya itu bilang lar. Lar itu berasal dari kata kelar. Itu juga bahasa Belanda. Nah, zaman Mbak Pulang itu lah tidak mungkin
nganu napa dolan teng pundi-pundi nggih ngertose nggih stamplat Pak. Samplat nggih. Mboten ngenten Nggih. terkenal. Orang lama-lama Mbah. Nggih. Mbah saya itu kelahiran zaman Jepang. Jadi kalau itu berarti sebenarnya juga apa ya? Maksudnya kan masih termasuk baru, tapi itu masih sebutan bahasa Belanda itu masih melekat. Iya, Stamplat. Kalau mbah kita masih sedikit kalau ngomong itu ada bahasa-bahasa Belanda. Iya. Solidnya Mas, saking lamanya. Iya, iya. Kalau yang patung, kalau yang patung Pak Soeb itu patung-patung buahnya arca itu arca kuno itu di depan musola, di timurnya kantor, dan setiap pojok di 4 penjuru itu ada patung besar seperti Betara Wisnu apa Betara Guru ya, itu ada 4 ini ya. Dulu nggak ada ininya Pak, nggak ada apa itu namanya teras. Nah itu nggak ada. Tambahan Joglo tambah joglo itu anu teras depan itu. Itu nggak ada tuh. Jadi terus penjaranya ya sekarang di situ, penjara itu timur. Jadi ya Dukcapil, dan batasnya kantor itu bukan tembok ini tapi yang sebelah sana. Yang sebelah sana tembok yang sebelah luar. Jadi area ex kabupaten ini luasnya malah melebihi kabupaten yang ada di Blitar. Sebenarnya dulu Iya. luar biasa. Kalau diukur sekarang sama-sama diukur, kalau ini mengacu kepada ukuran yang lama, itu lebih luas ini. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa peradaban pemerintahan yang ada di Serengat itu memang sudah direncanakan memang jadi pemerintahan sebuah kota besar. Karena ada satu hal, Belanda mempunyai strategi politik untuk menghapus Kabupaten Serengat yang indikasinya adalah sebagai tempat pemukiman para Laskar Diponegoro, maka Belanda tidak mau kecolongan lagi timbulnya api nasionalisme Laskar Diponegoro yang muncul di Serengat. Belanda tidak mau, akhirnya wis dihapus ae, ganti dibusek, terus ganti lokasi ada di Pakunden. Nah, gitu loh. Jadi tidak langsung dari Serengat menuju ke utara alun-alun, tapi di Pakunden dulu yang diperkirakan di SMKN 2 itu. Nah, karena kena Gunung Kelut meletus tahun 1848, hancur, kelelep, geser ke utara alun-alun. Ya. Terus ngaten Pak Wid. Pak Wid tadi menyampaikan bahwa di lokasi ini atau ex pendopo Kabupaten Serengat yang akhirnya jadi pendopo Kawedanan, Ya. setelah itu menjadi kantor imigrasi Ya. kelas 2 Blitar sampai sekarang. Yeah. Ada penjara, berarti Dukcapil di sini dulu berarti Itu dulu penjara. nggih. Iya, itu dulu penjara. Belanda ya nggih. Nggih. Penjara sebelum zaman Belanda, zaman kabupaten. Zaman kabupaten itu sudah. Zaman Kawedanan masih ada. Zaman Jepang tahun 1942 ya ada. Zaman agresi Belanda 1948 juga ada sampai Kolonial. terakhir 2001. Itu. Terus kembali ngeten Pak Soeb, setelah apa yang diceritakan oleh Pak Widodo tadi terkait tentang gambaran pada waktu itu bahwa ada patung, ada penjara, kemudian di depan ada selampat. Sekarang kalau kita melihat di kantor imigrasi, ini bentuk pendoponya masih seperti ini. Kami ingin tahu Pak Soeb, apakah bentuk pendopo ex kabupaten dan ex pendopo Kawedanan ini apakah berubah atau ini sudah ada renovasi Pak Soeb? Mungkin Pak Soeb bisa menyampaikan. Seperti yang sudah dari awal saya sampaikan bahwa melihat sejarah seperti itu, historinya kayak apa, bahwa memang ini banyak mengandung unsur sejarahnya. Dan unsur sejarahnya saya pikir juga itu sangat penting karena itu daripada cikal bakal kan ya, yang nantinya teman-teman dewan seni ini nanti akan melanjutkan dan memelihara, muri memelihara.
Jadi saya mungkin bisa sampaikan bahwa pendopo yang saat ini kita tempati sebagai kantor imigrasi, di dalamnya masih utuh. Alhamdulillah, ya siap. Ini hanya kita cover istilahnya, kita kasih tutupan meskipun bentuknya tetap sama. Jadi masih utuh itu. Nanti suatu saat bisa dilihat. Dan memang nggak pernah kita utak-utik. Tapi pernah ada tukang itu di situ melihat katanya masih bagus semua. Iya. Jati-jatinya masih utuh. Itu berarti tiang-tiangnya masih dari awal itu ya Pak? Iya. Itu hanya sifatnya kayak di cover aja, dikasih iya aksesorinya aja. Kami juga nggak berani karena itu asetnya Pemda. Ya. Dan juga mengandung unsur sejarah juga. Dan ya Kita juga semoga nanti sampai seperti itu kan. Nanti seperti itu kan. Di sini tahun berapa Pak? saya 2002. Gambaran tahun 2002 di sini itu keadaan waktu itu serentak setelah sebelum dan kesudahnya kan sangat Oh ya, 2002 itu saya kesini berawal dari, mohon maaf, saya dari Surabaya datang ke sini, sudah tahu kantor ini, saya diantar tukang becak di depan itu mencari kos-kosan. Saya masih ingat itu. Ya mohon maaf, saya dari Surabaya bisa melihat biasa gemerlap. ya. Di sini datang banyak pohon besar-besar, saya sampai ketakutan. Dari kontrakan rumah itu saya sampai takut. Kayak gini situasinya. Dengar cerita Iya, cerita macam-macam. Itu tadi melihat pohon-pohon itu masih banyak. Bahkan di belakang itu masih pohon apa itu Pak Wid, kelapa itu besar-besar itu. Yang di samping kantor belakang itu masih banyak. Terus di sini dulu nggak banyak rumah, masih sepi 2002 itu. Kuliner hampir saya itu, mohon maaf, sampai nggak bisa mam saya di sini dulu. Kalau sekarang kan sudah banyak macam-macam, nasi goreng. Dulu tuh mohon maaf saya sampai nggak bisa makan. Jadi ya pertama saking sepinya ya di sini dulu itu di tahun itu tuh. Tapi begitu ada imigrasi, dampaknya sangat luar biasa. Rumah sekarang ada di belakang ini sudah kita sudah juga merasakan itu Pak. Jadi ada kegiatan yang ya dari sosial, ekonomi macam-macam lah. Depannya dengan adanya imigrasi itu memang untuk sangat ya ada semacam kebanggaan lah kita ada sangat itu ada perekonomian juga besar. Dampak sosial ekonominya memang sangat luar biasa. Sekarang sih sudah kayak kota ini, sama ini dengan kantor bank aja udah ada semua. dengan pertahanan ini Pak Undi, dengan tetap adanya imigrasi modern, tapi situs-situs sejarah tetap terjaga Pak. Bagi kita sangat luar biasa gitu. Kita sebagai orang ini juga semacam apa ya, ada semangat dulu untuk kita boleh maju, tapi kita juga tetap menjaga sejarah. Jas merah, ini Pak Karno bilang jas merah. Jas merah, betul ya. Jangan lupa sejarah. Ketika sini bangun ya, saya juga bangun. Iya. Saya masih mengira ini nanti pegawai-pegawainya itu harus ke Indonesia pada datang sini. Pasti nyari rumah ya. Akhirnya betul masuk ke rumah itu kos gitu. Kos, ya. Sampai terakhir 2017 ya. Iya. Mulai 2017 sampai 2017. Ya. 14 tahun. Satu lagi Pak. Ini ya. Seperti juga yang disampaikan tadi Mas Ali, imigrasi ikut menjaga, itu terjaga Pak, yang adanya bangunan situs sejarah Pak Wid, Lumpang ya. Tapi ternyata itu bukan Lumpang apa? Jambangan. Kemarin saya sampaikan pimpinan juga gitu. Tapi kok kecil Pak saya, nah itu jambangan. Ya lupa buat mandi, saya bilang gitu. Itu bukan buat lumbung. Tahun 1700 ya. Jadi setelah rangkuman dari apa yang saya sampaikan, kami mohon pada teman-teman bantuannya supaya kalau bisa ini migrasi militer itu tetap ada di sana. Siap nih. Dan syukur-syukur nanti itu harapan kami itu diserahkan ke kami. Bukan nanti kita minta kok.
sama-sama pemerintahnya pemerintahnya saja hanya bedanya pusat dengan daerah. Saya mendengar itu kota-kota lain itu sudah pada Sudah, Madiun yang berbarengan dengan kita itu sudah hibah. Ya, karena lebih dulu. Lebih dulu. Yang berbarengan itu Madiun. Madiun itu yang berbarengan itu malah bangun sendiri. Itu juga dihibahkan, Ponorogo dihibahkan, Pamekasan, Nyun Sewu, beliau antusias supaya nanti turis apa bisa masuk ke sana. Dan endingnya sekarang itu ternyata banyak perusahaan minyak di Madura itu. Pantas kalau ada imigrasi di sana, Pemdanya sangat ini akomodatif, dikasih itu tanahnya. Harapan kami gitu Pak, kita diberi sudah dengan kita diingat ratusannya yang sekarang ini, mohon maaf nih, sekarang yang jadi kebanggaan kita itu tambah ya, semoga saja ini jadi bisa menjadi apa ya, pertimbangan ya. Kita itu berharap sebagai warga banyak ini juga itu mulai kembali lagi kepada kejayaan dulu. Sekarang ya ketambahan adanya RSUD, rest area, tapi imigrasi ini lah yang pertama dan menjadi ikon. Harapan kami yang sudah seperti itu Pak. Jadi ikon gitu. Cuma maaf kalau sampai imigrasi ini pindah, jadi nggak hilang nanti ininya. Kos-kosan terdampak ya, semuanya perhitungannya, perdagangan. Ngaten Pak Sued. Sekali lagi kami atas nama Dewan Seni dan Budaya Kecamatan Serengat menyampaikan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa sekali, bahwa salah satunya ex-pendopo kabupaten dan ex-pendopo kawedanan ini ternyata sesuai dengan yang diceritakan Pak Sued, bahwa bentuknya itu masih seperti yang asli dan juga cover ya. Dan harapan dari warga sekitar kantor ini, harapannya tadi ke depan tetap kantor imigrasi berada di sini, karena banyak membawa dampak ekonomi yang sangat luar biasa sekali. Dan memang kita akui bersama bahwa imigrasi ini adalah menjadi salah satu ikon di Kecamatan Serengat. Ini tanggapan dari masyarakat juga demikian Pak. Terus bisa mendunia. Ya, karena ini adalah kantor imigrasi internasional. Oke, kembali ke pertanyaan. Kalau tadi tanggapan dari masyarakat terkait tentang sejarah di ex-pendopo kabupaten dan ex-pendopo kawedanan dan juga harapan ke depan. Nah, saya akan tanya ke Pak Saudi. Pak Saudi asli kan dari Pacitan. Dari Pacitan kemudian menetap di usahanya di Serengat. Harapan Pak Saudi ketika kantor imigrasi ini di Serengat, harapan Pak Saudi seperti apa, atau membawa dampak positif seperti apa untuk usahanya Pak Saudi? Saya kan sebagai di bidang jasa kopi, jasa ATK itu, saya sangat berdampak di usaha di situ, sangat berpengaruh dan sangat membantu lah. Putarannya ekonomi sangat bagus setelah ada imigrasi. Terus gini Pak Saudi, terkait tentang apa itu, bahwa pendopo atau kantor imigrasi dulunya adalah pendopo Kabupaten Serengat, kemudian pendopo Kawedanan Serengat pada waktu itu. Harapan Pak Saudi sebagai orang Pacitan pada waktu itu, yang sekarang kan sudah menjadi penduduk Kabupaten Blitar, ini harapan Pak Saudi secara pribadi, perlu diuri-uri atau seperti apa Pak Saudi? Ya, harapan saya untuk perlu diuri-uri Pak, harapan saya biar semakin maju untuk perekonomian Serengat di sini dan untuk semakin maju untuk wilayah Serengat sini Pak. Oke. Terima kasih Pak Saudi. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Saudi ini adalah aslinya dari Pacitan, kemudian mempunyai usaha dan menetap di Blitar. Dan terima kasih Pak Sued, Pak Widodo, Pak Ali, dan Pak Saudi
kita sudah berbincang-bincang terkait tentang penelusuran sejarah Kabupaten Serengat tahun 1765 sampai 1830. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Soeb tadi bahwa salah satu bukti sejarahnya terkait tentang pendopo ini sampai sekarang masih seperti aslinya. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita Pak Ihsan Widodo, Pak Soeb dari pihak imigrasi, kemudian Pak Ali tokoh masyarakat, dan Pak Saidi pengusaha di Serengat. Mudah-mudahan penelusuran sejarah ini akan selalu membawa dampak positif khususnya warga Kecamatan Serengat dan hingga Kabupaten Blitar. Dan harapan kami ke depan, karena imigrasi adalah menjadi ikon baru di wilayah Serengat, Kecamatan Serengat, harapan kami mudah-mudahan imigrasi tetap berada di Serengat. Kita mulai penelusuran. Monggo. Nanti kami tunjukkan apa lokasi ada patung. Yang patung dua di sini. Di sini pojok-pojok itu dulu ada patung. Saiki. Ini patung banyak sekali. Patung-patung kuno. Arca kuno. Jadi arca-arca kuno itu bukan buatan zaman Kabupaten Serengat. Jauh sebelumnya ada peradaban sebelumnya. Mungkin umurnya sebanding dengan yang di pertama. Diperkirakan itu karena patung-patungnya itu ada relief Jawa kuno. Jadi memang sangat kuno sekali. Makanya dengan kekunoan itu Serengat lokasinya geografis terpilih untuk dibentuknya suatu kabupaten. Gitu loh. Berarti kan peradabannya panjang, Pak. Panjang, Blitar belum apa-apa itu. Belum apa. Ya di sini. Sebelum zamannya kabupaten sudah patung-patung di sini. Itu berarti ya, sampai zaman Kapedanan. Panjang berarti sejarahnya ini. Panjang sekali, panjang. Jadi memang peradabannya lama. Peradabannya Serengat, adanya pemerintahan tidak tahu setingkat apa, itu sudah lama sekali. Empat penjuru itu ada patungnya semua. Dan ada satu hal sampai yang sekarang yang bisa kita lihat, itu batu seperti bak mandi itu diduga kuat sebagai jambangan. Nanti kita dulu lumpang, Pak, ya. Dulu kita mengira lumpang. Setelah bentuk ini ada di bentuk di candi lainnya, candi lain mengatakan itu jambangan, akhirnya kita ikut jambangan. Persis ini, Iya, persis. Iya. Tapi tulisan itu artinya apa? Jawa kuno, Pak. Tidak bisa mengatakan. Ya. Bahkan sebelumnya ya Nocoroko, tapi yang lebih kuno lagi. Sansekerta mungkin, Pak. Sansekerta, ya mungkin Sansekerta. Coba kita lihat. Itu diperkirakan Kediri. Nah, sini. Pak, ini kamar barat. Selama bertahun-tahun tidak ada yang berani meniduri. Saya mulai kecil, tiap hari jalan di sini, kamar ini selalu kosong. Kosong dan tertutup. Kosong dan tertutup. Pegadian juga mau dibumi hangus, Kawedanan juga mau dibumi hangus oleh pejuang Republik karena tidak mau akan ditempati oleh Belanda, tapi gagal. Yang berhasil dibumi hangus adalah jembatan pabrik gula Kunir juga, Pak. Ya, hancur itu. Ya. Atas jambangan. Monggo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Coba. Ya. Ini dulu tempatnya di sini, kalau tidak salah di luar sebelah barat, ya di luar sebelah barat pokoknya. Ini dulu diperkirakan masyarakat menyebutnya sebagai lumpang. Ternyata di candi-candi lain ada yang mirip seperti ini, itu namanya jambangan. Bak mandi. Ya ini menunjukkan peradaban yang kuno sekali, bahkan sebelum kabupaten. Apa buktinya? Ini adalah Jawa kuno. Huruf ini Jawa kuno. Tidak mungkin
tidak mungkin peradaban kabupaten itu membuat ini, karena kabupaten itu sudah Islam, ini sebelum Islam. Jadi peradaban sebelum Islam masuk. Islam masuk ke daerah Serengat. Nah, ini diperkirakan di sini itu adalah tempat X suatu pemerintahan, tapi setingkat apa, ya, itu hubungannya dengan Candi Pertapan dan Mleri. Kalau hubungannya dengan Candi Pertapan dan Mleri, itu ya sangat masuk akal sekali. Karena dulu waktu dalam pembangunannya berpuluh tahun, itu mesti ada tempat-tempat yang harus dikunjungi, tempat menginap, tempat ganti pakaian, tempat beristirahat, tempat makan, tempat kunjungan pejabat, itu ya di X lokasi ini. Tapi ini belum pernah ada yang bisa baca ini, Pak. Artinya. Belum. Itu misalnya apa? Mendatangkan apa? Sudah, teman-teman dari sejarawan dan arkeologi itu hanya memperkirakan saja. Oh, belum Nah, bahkan sampai diberi kapur putih ini ada kemarin Dari ini apa? Ya. Dari kabupaten sama dari dari arkeolog. Jadi ini sepertinya dulu lumpang, sekarang akhirnya jadi apa? Jambangan. Bak mandi. Ini Bak mandi seperti ini tuh yang punya adalah orang-orang bangsawan. ininya apa? Reliefnya juga. Bunga motif-bunganya. Iya, bunga-bunga itu menunjukkan bau yang harum. Iya. Itu. Iya, Kan berarti dulu mandi itu kan mesti ada Mungkin putri-putri yang terlulu. Ada bangsawan yang punya. Inilah bangsawan. tinggal satu bukti yang paling kuat yang menunjukkan bahwa peradaban di X lokasi kabupaten ini memang jauh sebelumnya sudah ada. Blitar belum apa-apa, Serengat ini sudah beradab. Sudah ada peradaban. Iya. Tidak ada tahunnya ini Pak ya. Tidak terbaca, mungkin ada. Enggak. Mungkin Ada, kita nggak bisa baca Pak tulisannya. Biasanya tahun itu berbentuk anu ya, kalimat ya. Misalnya Sirno hilang kertaning bumi ya, 1400 atau 0041. Nah, gitu ya. Jadi inilah bukti X lokasi. Oh ya. Seperti saya bilang tadi, jas merah. ya, Jangan lupa sejarah. sekarang Sama kita sejarah. mungkin di Indonesia mungkin belum terlalu aware tentang Ini tetap seperti ini. Ini dulu itu tiang-tiang, cuman ini ditutup dengan Oh nanti Pak kasih fotonya. Saya dulu sudah istimewa. tiang itu kenapa gitu? Pinggir-pinggirnya Pak, ini kan sokok. Dulunya itu tiang-tiang dulu nggak ada temboknya. ada yang bikin kayak Jogja. Dengan tempat ini kan suatu kebanggaan. Kira-kira Pak Wid. Diperkirakan Perjalanan Serengat yang pertama. Setelah ini. kabupaten dihapus, Ini. terjadi pemerintahan Kaperjalanan. Itu yang sebenarnya Sutejo Pak ya. Suteja atau Tejo Kusuma. Yang Tejo Kusumo ya. Yang Tejo. Nih, Aulan Tejo. Di sini adalah lokasi Aula Dorotejo. Itu membuktikan bahwa kantor imigrasi ini tetap melestarikan nilai-nilai sejarah yang ada di sini. Buktinya apa? Tetap memberikan suatu nama yang menjadi ingatan masyarakat Serengat, yaitu Pedono yang disakralkan oleh masyarakat Serengat, yaitu Aula Dorotejo. Dan sekarang Ya, masih diabadikan sampai dalam sekarang. aula. Ya, inilah begitu sangat perhatiannya besar sekali sehingga nama Aulan Dorotejo itu juga memberikan aura juga kepada ini nuansa-nuansa yang ada di imigrasi di Kita harapannya ya gimana lah ini tetap menjadi ikonnya Serengat. Nyun Sewu kalau proses itu karena sama-sama instansi pemerintah tidak susah, gampang sekali. Sekarang kan Allah hibah itu semua barang milik negara, barang milik daerah itu kan ada aplikasi Ya. namanya aplikasi BMN itu tinggal ngeklik aja.
Iya. Tidak terjadi. Ngeten nggih. Jadi auranya itu menular kepada pejabat yang menempati kantor ini. Jadi keluar sini promosi melejit semua. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, ini saya beritahu, ini dulu pagar batasnya Kawejanan ini tidak di sini, tapi di sini. Nah, jadi lebih, ya lebih maju lagi, lebih luas lagi. Di situ, Pak. Patungnya di sini, patung Diponegoro. Oh, di tengah. Ini patung Diponegoro di sini, Oh, di sini, ya, ya? ya di sini. Ini patung Diponegoro, terus ini kabupaten ya? Kawejanan, Kawejanan. Oh, setelah kabupaten. Kawejanan. Ah, ini patung, ya. Aku tengah badan apa Oh, setengah badan ini patung Diponegoro di sini. Lalu sekarang kita menuju ke Stampat bis. Nah, Stampat bis itu hanya bangunan dinding selebar 1 meter memanjang. Lah ini tempat penumpang berdiri di sini nyegat kendaraan dari sana, dari arah Jawa. Lah itu Malang ya. ya itu alun-alun itu. Alun-alun dari pasar. Ya, ini dari pasar. Oh, alun-alun. Ini alun-alun. Terus Tapi masjidnya memang biasanya kalau di depannya kantor bupati, Wah. itu mesti depannya ya alun-alun. alun-alun. Terus masjidnya itu. Ini enggak ada nih, toko-toko ini enggak ada. Jadi masjid itu terlihat langsung dari pendopo. Iya, jadi ini bukan bangunan baru ini. Ini bangunan setelah agresi. Coba, ini kan KUA loh. Iya. KUA dulu tempatnya ada di sini. KUA itu dulu menempel di Aceh. Terus ini nomor dulu. Ini dulu Kawejanan, miliknya Wilayahnya. wilayah ex Kabupaten Sengat itu ya sampai sini. Kalau Pegadaian ya, Pegadaian. Pegadaian itu juga termasuk dulu. Jadi panjang luas sampai ke itu pagar tembok ke jalan stadion itu sampai luas sekali. Jadi KUA ini dulu nggak di sini. Terus Itu. penjaranya Penjaranya itu ruko ke utara itu. dengan catatan sipil. Catatan sipil itu penjara. Seandainya Kabupaten Sengat tidak hapus, itu penjara itu mesti mekar ke selatan, mesti mekar pembangunannya. Tapi karena dulu sudah keburu dihapus, akhirnya perkembangannya macet. Alun-alun jadi pasar, ya. Akhirnya ini bangunan-bangunan toko kontrak dan sebagainya. Itu. Nah, ini Pak, yang saya katakan ini pahlawan yang gugur pada agresi 4849. Letnan 2 Jajik dalam melawan Belanda tahun 1948. Ini Belum merdeka ini. sudah merdeka kan, Belanda kan kembali lagi November tahun 45. Kalau ini 4849. Sebetulnya Letnan 2 Jajik ini meninggalnya tertembaknya nggak di sini, tertembaknya di bakso depan itu. Di situ. Tapi karena nggak mungkin untuk monumen, akhirnya monumen di sini. Untuk meletakkan di sini upacara dulu. Upacara ini. Ini pahlawan. Angkatan darat ya. Angkatan Darat. 1949 ada di kedua Pak. Jadi Hah? ini yang Iya. pertama agresi yang tinggi. Ya orang-orang sini, tapi Sengat yang mana gitu. Ini menyerangnya dari sana. Itu dulu belum ada bangunan toko, Masih kosong. kali itu sungai. Jadi tembak lari. Nah ini mau dibunyangus kan gagal. Pegadaian ini. Masih ya, tahu jalan. Ini dulu markas Belanda. Tahun 42 markas Jepang. Buatan kabupaten, Kabupaten ini wilayah. Pegadaiannya belum ada. Pegadaiannya itu tahun 1902. Ya, ini bangunan Belanda. Tapi sudah ada bangunannya untuk perkantoran, untuk markas.
Kalau ini Belanda, jadi Belanda itu setelah kabupaten dihapus, Nggih. itu baru bangun ini. Itu pun tahun 1902 ini. Itu jauh, kabupaten jauh. Demikian bincang-bincang kami dengan narasumber kita, Bapak Insani Widodo, Pak dan juga Bapak masyarakat, Pak Ali dan Pak Taudi, terkait tentang sejarah Kabupaten Sengat di era tahun 1765 sampai 1820. Tadi banyak disampaikan, ternyata banyak peninggalan-peninggalan yang saat ini masih utuh sesuai dengan aslinya. Salah satu adalah pendopo Kabupaten Sengat pada waktu itu. Dan juga harapan kami ke depan, karena saat ini eks pendopo kabupaten ini adalah digunakan untuk kantor imigrasi yang notabene ini belum diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar. Harapan kami ke depan, pemerintah Kabupaten Blitar menyerahkan sepenuhnya bahwa tempat ini diserahkan kepada pihak imigrasi, dengan harapan kami mudah-mudahan lokasi ini dihibahkan ke pihak imigrasi yang nantinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat bahwa banyak membawa dampak positif dan sebagai salah satu ikon wilayah Sengat khususnya dan wilayah Kabupaten Blitar pada umumnya. Harapan kami mudah-mudahan apa yang saat ini kantor kabupaten, kantor imigrasi menjadi sebuah ikon, mudah-mudahan harapan kami yang ke depan sekali lagi lokasi ini dipindahkan ke Kementerian Kemenkumham Republik Indonesia. Demikian apa yang sudah sampaikan, mudah-mudahan membawa dampak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Blitar. Terima kasih. Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.